Halo pemirsa, sekarang ada Mak di Makassar. Mau ke joka-joka dulu Mau cari kuliner yang asik pak, enak, lezat rasanya. Oh iya, ada mie juga oleh-olehna yang segar dan menyehatkan ki. Pokoknya nah, jangan ki kemana-mana. Tetap di Jelajah Nusantara edisi Makassar. Ewako. Let's go. Welcome to Makassar ya pemirsa. Ibu kota Sulawesi Selatan, kotanya metropolitan terbesar sepulau Sulawesi. Tidak percaya? Coba berkeliling di kota ini. Satu hari tidak akan cukup. Oh iya, di episode Jelajah Nusantara kali ini, orang akan jalan-jalan ke tempat kuliner legendaris yang kalau orang Makassar bilang asik pak, alias enak rasanya. Ini dia, palu basah serigala. Dinamakan serigala karena kuliner ini berlokasi di Jalan Serigala nomor 54 Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Dari komposisi rasa maupun bumbu, palu basah ini memiliki ciri khas tersendiri loh. Pemirsa yang sudah pernah mencicipi pasti bisa membedakan. Kalau palu basah sendiri memiliki ciri khas yang kaya rempah dan rasa gurih dari serunding kelapa. Lain halnya dengan coto Makassar yang memiliki kuah yang kental dengan cita rasa dominan dari rempah yang dicampur dengan kacang tanah. Untuk isiannya dapat dipilih sesuai selera seperti paru, daging, usus, hati, hingga otak. Soal rasa, benar-benar meninggalkan kenangan tersendiri di hati siapa saja yang menyantapnya. Meskipun berbeda cita rasa dengan coto Makassar, namun penyajian palu basah ini kurang lebih sama nih pemirsa. Palu basah biasa disajikan dalam sebuah mangkok kecil, bisa ditambahkan telur, bisa juga polosan ya. Tak lupa sepiring nasi hangat atau buras. Benar-benar tidak bisa bikin lupa. Kuliner Makassar memang selalu juara memikat hati siapa saja yang menyantapnya. Selain tadi ada palu basah, nih ada satu lagi yang harus masuk daftar kuliner legendaris dari kota Makassar. Songkolo Bagadang namanya. FYI nih, dinamakan Songkolo Bagadang karena kuliner ini biasa disajikan pada malam hingga pagi hari. Beberapa juga menjadikan ini sebagai menu sarapan mereka sebelum memulai aktivitas. Memiliki cita rasa yang gurih, kuliner yang satu ini paling cocok dihidangkan dengan kopi atau teh hangat.
Terbuat dari beras ketan putih atau hitam dan diolah bersama dengan santan dan garam. Kemudian setelah matang, ditaburi dengan kelapa sangrai bersama dengan ikan teri goreng. Bisa juga loh menggunakan ikan lainnya. Ditambahkan juga dengan sambal yang khas. Sederhana sih, tapi rasanya membekas di hati ini loh pemirsa. Kedai ini berlokasi di lorong wisata Jalan Antang Raya, Kecamatan Antang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kedai ini sudah lebih dari 40 tahun loh berjualan songkolok bagadang. Pemirsa yang ingin mencicipi kuliner ini tak perlu khawatir kalau kedai ini tutup. Karena kedai ini juga buka 24 jam setiap hari. Paling ramai sih saat malam atau saat pagi hari sebelum berangkat sekolah atau kerja. Ke Depok kita pergi sarapan. Belinya jauh sampai masuk pasar. Ayo kita lanjut jalan-jalan. Kali ini kita lihat oleh-oleh khas Makassar. Tidak lengkap memang kalau pergi berwisata tanpa membeli oleh-oleh ya pemirsa. Kalau pemirsa berkunjung ke Makassar dan bingung mau cari oleh-oleh khas Makassar yang beraneka ragam, pemirsa boleh nih mampir ke toko oleh-oleh khas Makassar, Toko Indonesia namanya. Letaknya di Jalan Ranggong, Maloku, Somba Opu, Makassar. Salah satu toko yang sudah lebih dari 30 tahun menjual aneka macam oleh-oleh khas Makassar. Mulai dari minyak tawon, jajanan khas, sirup markisa, kerajinan tangan, ukiran, lukisan, hingga kain khas Makassar. Pertama bukanya toko kecil dulu, lama-lama baru buka. Pertama di Sumbopu, akhirnya sekarang sudah tutup Sumbopu, buka di sini. Begitu, ya kebetulan saya juga yang bina pengrajin, yang barang kerajinan gitu. Buat sendiri ya? Oh ini barang-barang kebanyakan ada juga dia punya distributor ada. Cuma ada sebagian yang kita ya desain model-modelnya. Ada juga pengrajin yang di rumahan kita bina supaya bagaimana mutunya lebih ditingkatkan. Ya kapal-kapal finish, rumah-rumah Toraja, ya itu silver, ukiran-ukiran gitu. Itu perak, kebetulan saya yang bina pengrajinnya. Saya bentuki caranya bentuk sampai jadi lebih mewah gitu. Karena namanya kan orang kampung kan dia punya pikiran, jadi kita buka dia punya wawasan. Cara kerjanya gini, cara kerjanya kasih bengkak begini supaya lebih kelihatan mewah gitu. Istilahnya saya bina dari awal, caranya buat bagaimana sampai bisa jadi barang yang bernilai tinggi. Gitu. Di sini
Pemirsa bebas memilih oleh-oleh apa yang akan pemirsa beli dan bawa pulang untuk keluarga tercinta. Kita lanjut lagi yuk, berkunjung ke salah satu tempat di mana menjual olahan markisa khas Makassar yang rasanya juga juara. Markisa cemerlang namanya. Olahan sirup markisa murni tanpa bahan pengawet dan gula ini cocok masuk referensi bagi pemirsa yang suka sekali dengan markisa ataupun yang sekedar ingin menjadikannya oleh-oleh. Markisa Cemerlang atau nama perusahaannya adalah CV Surya Lestari. Ini lahir sejak tahun 2000. Jadi usianya kurang lebih sekitar 24 tahun yang lalu. Nah, kalau ditanya kenapa bisa terinspirasi untuk membuat satu usaha UMKM seperti ini, yang pertama saya melihat bahwa ada sumber daya alam yang didukung oleh Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu dari 3 atau 4 kabupaten yang daerah terletak di atas ketinggian 1000 kaki dari permukaan laut. Nah, buah markisa yang ada memang itu dia harus tumbuh di daerah dataran tinggi. Nah, karena saya melihat bahwa ada potensi dan memang petani yang ada di Sulawesi Selatan, ada beberapa kabupaten yang menanam buah markisa, saya berpikir bahwa ini kan bagus dikembangkan. Lalu ditetapkan dengan satu keputusan dari gubernur mengatakan bahwa ikon dari Sulawesi Selatan salah satunya itu adalah buah markisa. Yang kedua, saya melihat lingkungan di seputar sini itu banyak istri-istri abang beca yang pertama. Yang kedua, banyak anak gadis yang putus sekolah. Jadi ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia yang mendukung. Sehingga terinspirasi untuk melakukan satu usaha, yaitu usaha minuman yang ya kita golongkan sebagai perusahaan kuliner ya, yang bergerak dalam bidang industri minuman markisa, buah markisa seperti itu. Kalau pemasaran itu pernah satu waktu di Jakarta, Manado, dan Ambon. Cuma memang ada kendala di angkutan, kemudian di biaya, karena angkutan kan cukup jauh. Maka mau dengan tidak mau harga kan terpengaruh. Nah itu. Untuk sementara itu berjalan walaupun tidak dalam jumlah besar. Lebih dari itu, kurang lebih beberapa tahun yang lalu kami pernah ekspor ke Brisbane, ke Australia, tetapi dalam bentuk bahan baku. Jadi terproses bahwa dari buah kami buat palep yang ada bijinya, kemudian dari sari. Untuk kota Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan provinsi yang lain, ya berupa seperti ini, sirup atau jus dari buah markisa cemerlang. Kalau bicara tentang kendala, pasti ada, ya, karena kita kan bertumbuh, lalu menjadi instruksi, menjadi harapan pemerintah, banyak UKM yang dilahirkan, kan begitu. Banyak yang harus berproduksi, banyak yang harus membuat satu usaha. Tujuannya adalah ketika satu negara dikatakan maju, kalau penduduknya dalam jumlah tertentu, itu adalah wirausahawan. Apakah dia kecil, menengah, atau besar, kan seperti itu. Nah, yang menjadi kendala bahwa persaingan itu agak ketat. Tetapi saya tidak pernah takut dengan persaingan karena saya mempunyai satu ciri khas yang saya harus pertahankan dari awal sampai akhir. Yaitu saya menggunakan buah yang matangnya 95%, baru terpetik. Kan ada buah markisa yang dipetik mudah. Saya tidak membeli buah markisa yang asalan, tetapi yang bagus, yang matang. Kemudian saya juga mempertahankan satu keunggulan bahwa saya tidak menggunakan gula pemanis buatan, saya tidak menggunakan pewarna, dan saya tidak menggunakan esen atau penguat rasa markisa. Semua ini karena dari buah. Kenapa? Karena buah yang saya ambil, yang saya beli, yang saya produksi adalah buah yang kematangannya 95% di pohon. Ya, pertama adalah keunggulan yang harus dipertahankan. Jangan pertama baik
makin bagus penjualan, orang mengurangi bahan-bahan, sehingga kan kualitas itu kan berbeda. Jadi kualitas harus dipertahankan. Yang kedua, mengikuti zaman. Ketika itu pasar adalah offline, sekarang dengan online, maka saya pun harus punya tenaga yang siap untuk menjual secara online. Mengikuti zaman. Untuk penyimpanan, untuk sarinya, sebentar kita lihat yang mana bentuk sari, yang mana palep ya. Itu bisa sampai 2 tahun. Kenapa bisa disimpan sampai 2 tahun? Asal dia terlindungi dari matahari, dikemas dalam botol kaca, kemudian ditutup, jangan kena cahaya. Penyimpanan bisa 2 tahun. Kalau berpikir kenapa harus menyimpan? Karena buah markisa itu panen dalam setahun hanya 2 kali. Jadi ketika tidak panen raya, saya punya stok. Karena ketika panen raya, saya harus membeli banyak. Itulah penyimpanan stok. Seperti itu. Ada kandungan-kandungannya, ada vitamin A, B-nya, kemudian C-nya ada, kemudian ada kalsiumnya. Ini buah-buah yang bagus loh. Dan saya juga berani katakan gini, ketika saya mengekspor ke Brisbane, orang Brisbane katakan begini, hebat Indonesia. Dari banyak negara yang dia pesan, Indonesia yang terbaik dia punya kandungan nutrisi dan vitaminnya. Dan yang paling harum. Itu dari Indonesia. Dan itu merupakan satu kebanggaan saya sebagai warga negara Indonesia bahwa kualitas daripada buah markisa dari Indonesia terbaik dibanding negara importir lainnya untuk masuk ke Brisbane, seperti itu. Untuk memulai satu usaha, dibutuhkan keberanian. Jadi kalau dia takut rugi, takut mencoba-coba, itu agak parah memang. Tapi kembali, ada niat, sumber daya alam tersedia, ada sumber daya manusia. Itu yang kita kembangkan, terutama di niat. Jadi kalau niatnya cuma setengah-setengah, mungkin mundur saja dulu. Jadi ketika niat itu ada, kita kembangkan. Karena saya yakin setiap kita itu punya talenta yang dikaruniakan dari yang di atas, itu kita kembangkan. Jangan diem, supaya hidup ini punya dampak, hidup ini bermanfaat buat sesama. Seperti itu. Markisa cemerlang ini dijual dengan harga yang terjangkau. Tak hanya bebas pengawet dan sehat, produk ini juga tahan sampai 6 bulan bahkan lebih jika penyimpanannya dalam lemari pendingin. Jadi, cocok sekali kan dijadikan oleh-oleh untuk keluarga. Gimana pemirsa? So puas jalan-jalan di Makassar kan? Insya Allah nanti torang jalan-jalan dan berjelajah lagi di ujung Indonesia yang lain ya. Semoga episode kali ini bisa menambah wawasan Anda dan memberikan semangat ya. Semangat untuk mencari cuan biar bisa menikmati liburan nanti. Jelajah Nusantara episode Makassar sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa.